Assalamualaikum Krenyes Mania. Hari ini saya akan membahas teknik penyambungan profesional mixer ke loudspeaker management, atau ada yang menyebutnya sebagai DLMS, ada yang menyebut sebagai manajemen, ada yang menyebut speaker management, ada juga yang menyebut digital sound processor. Pokoknya sama lah ya. Ke loudspeaker management seperti ini. Jadi mixer ke speaker management. Di praktek kali ini saya menggunakan loudspeaker management atau digital audio processor dari Ashley dengan tipe DSP 260 Plus. Masuk 2, pecah menjadi 6 sinyal output. Untuk mixer yang saya gunakan di sini adalah Recording Tech RT-PA6. Dan biasanya teman-teman pada nanya nih, Mas, seberapa penting sih loudspeaker management atau audio processor seperti ini? Maka jawaban saya tentu saja sangat penting. Kalau teman-teman mau memaksimalkan suara, kemudian ingin mengamankan amplifier, mengamankan loudspeaker dari kerusakan, maka teman-teman wajib menggunakan loudspeaker management atau digital audio processor atau digital sound processor, apapun namanya. Kenapa? Karena dia memiliki beberapa fitur yang sangat penting untuk menjaga speaker dan amplifier agar tetap nyaman, tetap sehat, tapi maksimal ya. Kuncinya di situ. Teman-teman pengen maksimal tapi aman, maka teman-teman wajib menggunakan loudspeaker management. Kenapa? Karena dia ada kompresor. Fitur kompresor ada di dalam alat ini, kemudian fitur limiter ada di dalam alat ini yang fungsinya untuk memaksimalkan suara tapi tidak menyentuh titik kritikal. Teman-teman tidak akan bisa mendapatkan suara yang sangat kuat tanpa kompresor dan limiter. Namanya kompresor dan limiter mengkompres dan membatasi, tetapi tujuan utamanya adalah memaksimalkan suara. Nanti saya akan praktekkan, teman-teman nggak usah bingung-bingung dulu. Kemudian ada equalizer di dalamnya, jadi teman-teman nggak perlu beli equalizer lagi. Parametric equalizer di sini bisa mengkoreksi karakter speaker yang biasanya ada yang tumpul di frekuensi tertentu, teman-teman bisa boost. Kemudian ada yang terlalu over di frekuensi tertentu, teman-teman bisa lakukan cut. Kemudian ada crossover aktif, yang mana kalau teman-teman menggunakan subwoofer, kemudian speaker mid, kemudian speaker, kemudian ada tweeter, maka teman-teman bisa memanfaatkan aktif crossover yang ada di dalam loudspeaker management ini. Dan masih banyak lagi yang lainnya seperti delay. Kalau teman-teman menginstalasi sebuah ruangan dengan banyak speaker, biasanya akan timbul suara yang nggak jelas atau bergema. Maka teman-teman bisa mengandalkan loudspeaker management untuk mengatasinya dengan fitur delay. Dengan catatan teman-teman wajib menggunakan speaker aktif ataupun banyak amplifier, karena yang kita olah di sini adalah sinyal output dari mixer menuju ke power amplifier atau dari mixer menuju ke speaker aktif ya. Jadi digital sound processor ini mengolah sinyal audio sebelum masuk ke power ya, atau sebelum masuk ke speaker aktif. Jadi teman-teman tidak bisa menyambung loudspeaker management langsung ke speakernya ya, nggak bisa ya, karena ini dia mengatur di sinyal output dari mixernya. Sekarang kita bahas penyambungannya. Di sini teman-teman membutuhkan kabel XLR balance system ya, true balance system. Jadi benar-benar kabel yang disolder dengan benar ya, bukan asal solder kemudian ada yang di jumper, itu salah. Harus true balance system. Kenapa? Karena loudspeaker management ini full balance system. Semua port atau semua lubangnya menggunakan lubang XLR. Nah, kebetulan mixernya juga menggunakan lubang XLR di main out. Nanti main out ini kita sambung ke DLMS atau loudspeaker management menggunakan kabel XLR seperti ini. Teman-teman bisa beli satuan atau ada juga dijual sepasang seperti ini merah hitam. Jadi teman-teman bisa membedakan mana yang L, mana yang R dengan mudah. Oke, langsung aja kita sambung. Pertama kita sambungin dulu main out-nya. Jadi main out mixer ada L dan R. Nah, di sini saya menggunakan kabel merah hitam. Yang mana merah adalah R, merah R. Kita sambung sisi female-nya.
XLR female ke mixer. Seperti ini. Ada 2 kabel ya. Jadi nanti dari 2 output ini, L dan R stereo, masuk ke loudspeaker manajemen, kemudian nanti dipecah menjadi 6. Teman-teman bisa menyambung ke 6 sayap sound system atau ke 3 grup sayap sound system. Maksudnya 3 grup seperti apa, Mas? Misalkan ini adalah untuk subwoofer, ini untuk mid, ini untuk tweeter atau high transducernya. Atau juga bisa kalau aplikasinya itu bukan panggung tapi di gedung, semua speakernya sama, tidak ada subwoofer, tidak ada tweeter, tidak ada mid, semuanya sama tipe speakernya, maka teman-teman bisa menggunakan semua outputnya ini dengan crossover yang sama. Jadi tidak perlu di crossover ini sebagai subwoofer, ini sebagai mid, ini sebagai high, nggak perlu. Ini enaknya kalau teman-teman menggunakan loudspeaker manajemen. Jadi teman-teman nggak perlu beli lagi yang namanya crossover, equalizer, kompresor, limiter, delay, dan lain sebagainya. Teman-teman nggak perlu. Cukup mengandalkan satu alat ini, teman-teman bisa melakukan itu semua dan bisa mengamankan sekaligus mengenakkan suara dari speakernya. Tetapi dengan catatan teman-teman wajib menggunakan komputer untuk menyeting loudspeaker manajemen. Nah, sekarang kita sambungin ujung satunya yang male ke sini. Ke input ya. Input ada 2. Nah, teman-teman tinggal sambung aja. Yang mana yang menjadi L, yang mana menjadi R. Teman-teman tinggal atur atau pilih di sini. Logo madep ke atas ya. Jadi logonya ini madep ke atas. Seperti ini. Dan dia ada fitur locknya. Jadi kalau ketarik nggak akan lepas. Ini harus ditekan dulu baru bisa dilepas seperti ini. Jadi ada tuasnya dia. Oke, seperti ini. Sekarang kita sambung outputnya ini ke speaker aktif ataupun ke power amplifier. Di sini saya menggunakan speaker aktif dan kebetulan semua tipenya sama, tidak ada subwoofer, tidak ada mid, tidak ada tweeter. Jadi satu box speaker aktif itu udah terdiri dari subwoofer dan tweeter. Jadi di sini saya akan menggunakan outputnya ini sebagai audio distribution system, bukan sebagai crossover system. Yang mana nanti tidak ada bedanya output ini, semuanya outputnya menggunakan crossover yang sama. Tidak dipilah ini untuk subwoofer, ini untuk mid, ini untuk high, enggak. Jadi semua outputnya ini kita set sama tanpa crossover point. Apakah boleh? Ya tentu saja boleh karena speaker kita cuma satu jenis ya. Kalau teman-teman menggunakan speaker yang berbagai macam jenis seperti ada subwoofer aktif, ada speaker line array aktif, teman-teman bisa menggunakan sistem crossover. Atau kalau teman-teman menggunakan speakernya itu semuanya sama, contohnya di masjid atau di aula atau di ruang meeting yang mana semua speakernya itu sama, maka teman-teman bisa sambungin semua outputnya ini ke speaker aktif teman-teman. Nah, sekarang kita sambungin ke speaker aktifnya. Oke, kita sambungin kabel male-nya, XLR male-nya ke line input speaker aktif ya. Nah, di sini ada tulisan line input. Teman-teman sambungin ke sini kabel XLR male-nya seperti ini dan sudah siap. Penyambungan dari mixer ke loudspeaker manajemen ke speaker aktif sudah selesai teman-teman. Sekarang kita tinggal setting loudspeaker manajemennya. Untuk menyetingnya teman-teman perlu menggunakan laptop ataupun komputer dengan kabel USB bawaannya. Nah, kabel sisi yang ini sambungin aja ke laptop teman-teman seperti biasa ya. Kemudian sisi yang sini sambungin ke loudspeaker manajemennya seperti ini.
Kalau sudah tersambung, dia ada indikator nyala seperti ini, berarti ini sudah siap untuk dilakukan setting. Sekarang kita buka komputer kita, kemudian program yang digunakan namanya 2 in 6 out ya. Ini programnya, teman-teman double klik. Kalau programnya sudah terbuka, teman-teman klik connect yang ada di sini, terus pilih connect. Nah, di sini teman-teman pilih USB, kemudian teman-teman cek. Oke, COM-nya 1, COM 6. Nah, kita pilih COM 6. Oke, kita pilih COM 6. Otomatis ya dia. Kita klik OK. Dan sudah tersambung online di sini ya. Teman-teman double klik dan kita sudah bisa menyeting loudspeaker manajemennya. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, ini dia. Jadi banyak sekali perangkat yang ada di DLMS ini, teman-teman nggak perlu merangkai, sudah ada di dalamnya. Ada noise gate, ada gain, penambah gain, kemudian ada parametric equalizer, ada delay, ada phase, kemudian ada kompresor, kemudian dipecah menjadi beberapa output, ada crossover di masing-masing outputnya, kemudian ada equalizer lagi, ada delay lagi, ada phase, ada gain, penguat lagi, kemudian ada limiter, kemudian ada dynamic filter. Nah, ini berbeda dengan yang lainnya, dia ada dynamic filter. Nanti kita akan kupas satu persatu fungsi-fungsinya ya, yang tentunya ini sangat menarik. Dan kita bisa memaksimalkan sound system kita menggunakan loudspeaker management. Di video berikutnya kita akan membahas bagaimana cara mendapatkan settingan yang luar biasa mantap menggunakan DLMS. Nanti saya akan bocorkan semua rahasia-rahasianya teman-teman. Simak di episode berikutnya tentang setting DLMS versi Mas Ari. Dan agar saya semangat untuk segera menayangkannya, teman-teman klik tombol like sebanyak-banyaknya, share video ini sebanyak-banyaknya. Semakin banyak penonton yang antusias dengan tema loudspeaker management ini, maka saya akan percepat untuk menayangkannya dan mengupasnya secara detail di video yang akan datang. Saya rutin menayangkan video baru setiap hari Senin, Rabu, Jumat jam 8 malam. Subscribe biar nggak ketinggalan info saya akhir video kali ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Krenyes.